Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan memulai kembali pelajaran kita dalam mengkaji kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Ya, sebelum itu sudah ada santri, sudah berapa orang datang? Berapa? 2 sama antum sama Manarham. Kemana? Taib. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita dalam membahas kitab Lum'atul I'tiqad, baiknya kita menyinggung sedikit tentang keutamaan menuntut ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kalam para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan sangat banyak dalam hadisnya tentang keutamaan menuntut ilmu. Ya, di antaranya adalah hadis Safwan ibn Assal Al-Muradi radhiyallahu taala anhu, dan ini sangat munasib, sangat sesuai dengan kedatangan sebagian dari tulab, para penuntut ilmu yang ingin menimba ilmu, di mana Safwan ibn Assal radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, marhaban bi talibil ilm, inna talibal ilm tahuffuhul malaikah wa tudhilluhu bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'duhu ala ba'd hatta yablughu sama'ad dunya ridan lima yatlub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepadanya para sahabat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berkata, marhaban bi talibil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu itu, kata Nabi, malaikat akan mengitarinya. Orang-orang yang belajar, orang-orang yang berhalaqah untuk menuntut ilmu agama, maka para malaikat akan mengitari mereka. Wa tudhilluhu bi ajnihatiha, dan menaunginya dengan sayap-sayap mereka. Kemudian saking banyaknya kerumunan malaikat yang mengitari para penuntut ilmu, kata Nabi, thumma yarkabu ba'duha ala ba'd, mereka saling memikul satu sama lain, saling bersusun-susun, hatta yablughu sama'ad dunya, sampai mereka mencapai langit dunia, saking banyaknya yang bersusun-susun. Ridan lima yatlub, hal itu mereka lakukan karena ridho terhadap apa yang dia tuntut berupa ilmu. Nah, ini hadis yang sangat agung yang menerangkan keutamaan para penuntut ilmu. Dan juga dalam hadis yang masyhur, kita semua menghafalkannya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, mencari ilmu agama, menimba ilmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Begitu pula hadis yang mirip dengan itu, yaitu hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan salah satu jalan dari jalan-jalan yang mengantarkan kepada surganya. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, "Wa inna talibal ilm la tad'u wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm." Sesungguhnya malaikat benar-benar meletakkan sayapnya karena ridha terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiruhu kullu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma. Dan sesungguhnya seorang alim, kata Nabi, benar-benar akan dimintakan ampunan oleh seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan di lautan pun. Sampai ikan di lautan pun akan memintakan ampun untuk seorang alim, seorang yang berilmu. Nah, begitu pula Nabi bersabda, "Wa inna fadlal alim 'alal abid ka fadlil qamar lailatal badr 'ala sairil kawakib." Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah adalah bagaikan bulan purnama. Adalah bagaikan purnama jika dibandingkan bintang-bintang kecil. Ini menunjukkan besarnya keutamaan orang yang berilmu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinarun wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Dan ketahuilah bahwa para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan mata uang dinar dan dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu. Karena itu barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar dari warisan kenabian sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga di banyak hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan agungnya kedudukan para penuntut ilmu. Kedudukan para penuntut ilmu sangat besar, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan para penuntut ilmu dengan mujahidin dan orang-orang yang berjihad di jalannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pantas orang-orang yang beriman itu semuanya berangkat pergi berperang, berjihad di jalan Allah. Bahkan sepantasnya sebagian dari mereka itu pergi memperdalam ilmu agama, liyatafaqahu fid din, mendalami ilmu agama, agar mereka ketika kembali kepada kaum mereka dapat memberikan peringatan, memberikan nasihat bagi orang-orang yang tadinya pergi berjihad. Sebab orang yang berjihad mereka tidak menuntut ilmu. Dan kadang sebagian mereka tidak memiliki ilmu. Karena itu kalau ada yang menuntut ilmu, ketika orang-orang berjihad ini pulang,
Nah, dan para penuntut ilmu ini juga kembali ke negeri mereka, maka mereka dapat memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada kaumnya, termasuk orang-orang yang berjihad tadi. Nah, maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan para penuntut ilmu dengan orang-orang yang berjihad. Nah, bahkan di dalam hadis yang masyhur tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ketika Nabi SAW menerangkan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau katakan tidak ada yang menandinginya kecuali seorang yang pergi berjihad kemudian meninggal di medan jihad, tidak ada kembali harta dan jiwanya sedikit pun juga. Iya, ini keutamaannya sangat besar jihad. Tapi di dalam ayat tadi Allah sandingkan penuntut ilmu dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Maka menuntut ilmu itu minimalnya setara kedudukannya dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, kedudukan menuntut ilmu itu lebih tinggi. Karena jihad itu ada dua, jihad bisayfi wassinan wal jihad bil hujjati wal bayan. Jihad kata para ulama ada dua macam, berjihad dengan pedang dan senjata, kedua adalah berjihad dengan hujjah dan ilmu serta penjelasan. Iya, dan jihad bentuk yang kedua yaitu jihad dengan ilmu itu lebih besar pengaruhnya, lebih besar pengaruhnya. Nah, karena itu sering kita dengar kisah Ibnu Abbas, orang yang sangat berilmu, salah seorang sahabat yang sangat banyak ilmunya. Beliau pergi menghadapi Khawarij sendirinya. Beliau tidak membawa pedang, beliau tidak membawa senjata, beliau membawa ilmu apa yang ada di dadanya, dan beliau mendebat orang-orang Khawarij yang berjumlah 6.000 orang, di sebagian riwayat 6.000 orang. Dan setelah beliau debat, sadar dari mereka 2.000 atau 4.000 orang. Nah, maka perhatikan bagaimana keluar biasaan ilmu. Ilmu bisa menyadarkan ribuan orang dalam sekejap tanpa pertumpahan darah. Iya, maka ini menunjukkan bahwa jihad dengan ilmu, jihad dengan hujjah wal bayan itu sangat kuat pengaruhnya dan sangat besar pengaruhnya. Nah, maka dari itu hendaknya kita semangat dalam menuntut ilmu, apalagi di zaman ini banyak hal-hal yang melalaikan. Iya, adanya media-media dengan berbagai platformnya, dan hal-hal yang dibuat oleh orang-orang kafir untuk melalaikan kaum muslimin dari agamanya, dari menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Iya, membuat game, membuat berbagai macam permainan yang melalaikan, membuat teknologi yang melalaikan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka. Dan ini bagian dari propaganda mereka, bagian dari konspirasi mereka untuk melemahkan kaum muslimin, menjauhkan kaum muslimin dari agama mereka. Mereka tidak bisa menaklukkan kaum muslimin dengan memerangi kaum muslimin sekaligus. Mereka hanya bisa melakukan semacam propaganda atau konspirasi yang seperti ini. Nah, ketika kaum muslimin jauh dari agamanya, maka mudah bagi mereka untuk memasuki kaum muslimin, menaklukkan kaum muslimin bukan dengan kekuatan tapi dengan politik yang seperti itu. Iya, karena itu harus kita sadari dan harus kita bangun dari tidur kita untuk kembali menuntut ilmu, mendekat kepada majelis-majelis ilmu, menghadiri halaqah-halaqah ilmu. Nah, karena apa yang kita cari di dunia ini? Tidak ada yang kita cari di dunia ini. Dunia ini bagaikan, kata Nabi SAW, kita bagaikan musafir yang sekedar lewat. Dan kampung kita sebenarnya adalah negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan." Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Adapun negeri dunia ini adalah sekedar persinggahan. Kita semua mengetahui bahwa nenek moyang kita dahulu di surga, kemudian diturunkan di dunia untuk diuji siapa di antara mereka
yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa di antara mereka yang kafir kepadanya? Siapa yang taat kepadanya berada di atas apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau berusaha menjalani hal tersebut, maka dia akan kembali kepada kampung yang sebenarnya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan kehidupan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, siapa yang tersesat dari jalan yang lurus, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia akan tersesat ke neraka dengan segala kengeriannya dan segala siksaannya, waliyadzubillah. Nah, dan kadang sebagian orang melihat para penuntut ilmu itu, melihat mereka sebelah mata dan meremehkan mereka. Kadang sebagian manusia menganggap orang-orang yang mondok, orang-orang yang menuntut ilmu agama, memfokuskan diri menuntut ilmu agama, bahkan mungkin mewakafkan dirinya untuk ilmu agama, mereka menganggapnya orang yang tidak punya masa depan. Iya, masa depannya suram. Iya, itu penglihatan orang-orang awam terhadap para penuntut ilmu. Namun sebenarnya sebaliknya, ketika kita melihat mereka, justru kita yang merasa kasihan kepada mereka. Iya, sebab orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang jauh dari ilmu agama, iya, justru mereka lah yang kita kasihani, karena masa depan yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Masa depan yang sebenarnya adalah negeri akhirat. Karena itu jangan peduli terhadap apa yang dikatakan oleh orang. Iya, teruslah berjalan dan teruslah semangat dalam menuntut ilmu. Ilmu agama itu adalah sumber kemuliaan. Ilmu agama itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Iya, karena itu sebagian ulama berkata, "Lau alimal muluku wa abnaul muluk ma nahnu fi minan na'im la jaladuna alaihi bisuyuf." Seandainya anak-anak raja itu, anak-anak presiden, seandainya para raja, para presiden dan anak-anak mereka mengetahui kenikmatan, kelezatan yang dimiliki oleh para penuntut ilmu, maka mereka akan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka untuk merebut kenikmatan itu. Iya, tapi mereka tidak menyadari kenikmatan ilmu. Kenikmatan ilmu mereka tidak sadari. Karena itu mereka membiarkan kita. Tapi seandainya mereka sadari kenikmatan ilmu, besarnya nikmat ilmu, mereka pasti akan datang merebutnya dari kita. Nah, sebagaimana mereka merebut harta, harta rakyat, demikianlah keutamaan ilmu. Nah, nikmat sekali, terutama orang yang sudah bisa membaca kitab, kemudian dia bisa memahami agama dengan sendirinya, itu kelezatannya tidak terkira, sangat lezat. Ya, mungkin di awal-awal memang sulit, tapi kalau antum istiqamah dan istimror dalam menuntut ilmu, maka insya-Allah akan dibukakan sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala jalan ilmu itu. Nah, yang terpenting adalah kita bersungguh-sungguh dan istiqamah dalam menuntut ilmu. Iya, sebab tidak banyak orang yang bisa bersabar dalam menuntut ilmu. Banyak orang yang awalnya ramai menuntut ilmu, kemudian setelah itu berguguran satu persatu. Tidak tersisa kecuali siapa yang Allah beri padanya kesabaran. Tidak tersisa kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal seandainya mereka cermati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya memahami agama ini. Iya. Maka ketika terketuk hati kita untuk menuntut ilmu, untuk mendalami ilmu agama, maka barangkali Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai salah seorang yang Allah inginkan kebaikan untuk diri kita. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah untuk dirinya, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dia rajin menuntut ilmu, dia rajin beribadah. Iya,
ringan hatinya untuk menghadiri halaqah-halaqah ilmu, ringan hatinya untuk membaca Al-Quran, untuk menghadiri salat berjamaah dan seterusnya, maka itu tanda bahwa Allah ingin memberikan hidayah pada dirinya. Dia adalah salah seorang yang Allah pilih untuk Allah beri hidayah, Allah beri taufik pada hatinya. Nah, sebaliknya barang siapa yang ingin Allah sesatkan, maka kata Allah, yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Allah jadikan hatinya itu berat. Pergi menuntut ilmu berat, mondok berat, beribadah berat, membaca Al-Quran berat, salat malam berat. Itu tanda barangkali Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hatimu. Karena itu hati-hati. Kalau antum mendapati dirimu malas-malasan, segera gapai jiwamu, jangan sampai dia semakin terjerumus ke dalam jurang yang sangat dalam. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbaiki hatimu, tata dirimu kepada hal-hal yang baik. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Baik. Berapa orang yang sudah datang? Coba yang 10 orang. Coba angkat tangan. Baru 5 orang. 5-nya bagaimana? Mana? Tidak ada. Tarik. Luar Sulawesi. Taib. Nah, jadi bisa besok. Mulai besok bisa langsung masuk insyaallah. Ya, bawa perlengkapannya, semua segala sesuatu sudah ada di sini, dan makanannya, minumannya semua ditanggung. Ya, mungkin yang perlu dibeli sisa kasurnya saja. Kalau tempat buku, tempat pakaian banyak di sini. Ya, jadi tidak perlu beli lemari, hanya butuh beli kasur saja untuk tidur. Nah, mungkin banyak kekurangan, tapi mudah-mudahan bisa diterima apa adanya, karena sekarang kita lagi merintis. Insyaallah kedepannya mungkin akan diperbaiki dan diperluas insyaallah ta'ala. Nah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan. Baik, kita lanjutkan sedikit pelajaran kita. Lum'atul I'tiqad, kita baca apa? Matan ya? Kita baca matan. Mulai dari awal atau sampai mana terakhir? Kita baca cepat dari di awal ya. Di terakhir sampai mana? Akidah. Apa? Tapi pembahasan tentang takwil. Tapi kita baca matanya sedikit. Anda kah Man Abdul Muhaimin? Tidak ada Abdul Muhaimin. Saya kira ada tadi. Man Yaqra? Daniel. Ayo Iqra. Satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaika ya Ustaz wa jami'ul hadirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syaikh al-'allamatu Muwaffiquddin Abdullah ibn Muwaffaquddin Abdullah ibn Ahmad ibn Qaddamati al-Maqdisi ibn Ahmad ibn Qaddamati al-Qaddamata. Tidak ditasydid. Ibn Qudamata al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Nah, al-Maqdisi bisa. Terus. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fahadihil aqidatu al-musammat Matan. Oh, Al-mahmudu bi kulli lisan. Dari awal. Alhamdulillah al-mahmudu bi kulli lisani. Alhamdulillahil mahmudi. Alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisani. Tanwin. Bi kulli lisanin. Al-ma'budu fi kulli zamanin. Al-ma'budi. Naat terus. Al-ma'budi fi kulli zamani. Alladhi la yakhlu min alamihi makan. Min ilmihi makanin. Min ilmihi makanun. Wala yashghuluhu sya'nun an sya'nin. Jalla 'anil ashbahi wal andadi. Wa tanzahu 'anis sahabati. Wa tanazzaha anis sahabati wal auladi wal aula anis sahabati anis sahibati wal auladi. Wasal. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibadi la tumathiluhu al-uquli bitafkiri. Kenapa jer? La tumathiluhu al-uquli bitafkiri. Kenapa jer uquli? Kenapa jer? La tumathiluhu uquli bitafkiri. Kenapa jer uquli? La tamassuluhu al-uqulu al-uqulu bitafkiri wala tatawahhamuhu al-qulubi. Kenapa jer lagi? Wala tatawahhamuhu al-qulubu bitaswiri. Wasal. Terus. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Nah, qala Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-mahmudi. Indaka mana Umar? Tafadhal. Alhamdulillah mubtada. Enggak usah ya. Lanjut lagi. Alhamdulillah mubtada, mana khabarnya? Tayyib, alhamdulillah. Nah, al-mahmudi na'at ke Allah. Bikulli indaka ismuk Arman. Tafadhal. Kulli majrur bi harfil jar, aywa. Lisan, aywa. Bukan li huruf asli. Lisan, lidah. Mudhafun ilaih. Kul, setelah kul. Apa kaidahnya? Setelah kul pasti mudhafun ilaih. Al-ma'budi indaka Pareski. Tafadhal. Al-ma'budi. Na'at kedua. Ahsant.
fi kulli zamanin. Zamanin عندك فهمي مضاف إليه أحسن. الذي لا يخلو. الذي اسمه يا دانيل اسم موصول مبني ومعرب مبني على السكون. طيب في محل في محل apa? Jarrin na'at ketiga. Na'at ketiga. La yakhlu. Yakhlu. عندك يا أبا معاذ تفضل. في المضارع. لا يخلو في المضارع. يخلو أحسنت في المضارع. Apa i'rabnya? Marfu, mansub, majzum? Marfu kenapa? Litajarrudihi anin nasibi wal jazim. Kosong dari apa? Nasab dan penjazim. Ahsan. Alladzi la yakhlu min ilmihi. Yakhlu fil mudhari katanya Abu Mu'adz Irsan. Aina fa'ilu? Di mana fa'ilnya? Makanun fa'il. La yakhlu min ilmihi makanun. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Yashghalu عندك من هذا من اسمه حافظ نسيت حافظ تفضل. يشغل في المضارع ايش اعرابه؟ apa i'rabnya? Marfu. Kenapa marfu? Ya, kosong dari penasa dan menjaga. Atau atof, bisa juga atof ke yakhlu. Sya'nun, mana failnya? La yashghaluhu sya'nun an sya'nin. Sya'nun failnya. Hu-nya dhamir hu, yashghaluhu mudhafun ilaih atau apa? Mudhafun ilaih itu maf'ul bih. Maf'ul bih bersambung dengan fi'il, mudhamir bersambung dengan fi'il seperti itu berarti maf'ul bih. Kalau dhamir bersambung dengan isim baru mudhafun ilaih. Jalla 'anil ashbahi wal andadi. Jalla itu fi'il ya, fi'il madhi jalla. Fa'ilnya dhamir mustatir kembali ke Allah. Anil ashbahi wal andadi. Ashbah, andad, andak ya arham. Disaraf isim apa itu namanya? Ashbah, andad, jamakillah. Ahsant. Af'al, ahsant. Ya. Sudah hafal wazannya itu? Ya, tinggal dipraktekan. Jalla 'anil ashbahi wal andadi wa tanazzaha 'anis sahibati wal auladi. Tanazzaha hendak sudah bisa? Belum? Hendak ya Ba Maryam, tafadhal. Fil madhi wazan tafa'ala. Ahsant. Aina al-fa'il? Mana fa'ilnya? Nah, ahsant. Fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa jawazan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Wa tanazzaha 'anis sahibati wal auladi. Wa nafadha sahibah. Isim apa itu sahibah? Hendak Fauzan. Sahibah isim apa disaraf? Isim fa'il.
muannas. Ahsant. Wal auladi kenapa majrur? Ataf ke as-sahibah. Ahsant. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibadi. Nafadha hukmuhu. Hukmuhu ya Isra. Ndak, ha? Ha? Fa'il dari nafadha. Ahsant. La tumathiluhu al-uqulu. Uqulu. Kenapa rafa tadi Daniel? Ha? Tumathiluhu al-uqulu. Tumathilu fi'il. Al-uqulu apa? Fa'ilnya. Akal-akal manusia tidak bisa mempermisalkan Allah bitafkir, dengan memikirkannya. Wala tatawahhamuhul qulubu. Sama juga, al-qulubu fa'il dari tatawahham. Bitaswiri. Tatawahhamu. Wazan apa itu, Daniel? Tatafa'al. Tatafa'alu. Yatafa'ala. Yatafa'alu. Nam. Al-qulubu. Qulub. Jama' apa namanya? Jama' qulub. Jama' apa? Jama' kathrat, jama' taksir. Qulub. Jama' dari qalb. Bitaswiri. Taswir siapa yang disorof? Siapa namanya? Siapa nama antum? Yahya. Sudah belajar sebelumnya nahwu sarf? Dasarnya? Belajar kitab apa? Al-Jurumiyah, sarf, tasrif, wazan-wazan. Baik. Nah, bitaswiri, at-taswir. Kalau Reza taswiri. Kenapa jer taswiri? Ada bi, ada huruf jar. Ahsan. Taswir itu apa? Umar. Disorof. Masdar sawwara yusawwiru taswiran. Nah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Nah. Baik. Sudah adzan, nanti kita lanjutkan sebentar insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah.
Baik, kita terjemah yang sudah kita baca tadi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alhamdulillah al-mahmudi bi kulli lisan al-ma'budi fi kulli zaman alladhi la yakhlu min ilmihi makan wa la yashghaluhu sya'nan an sya'an jalla 'anil ashbahi wal andad wa tanazzaha 'anis sahibati wal aulad wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad la tumathilhu al-uqulu bit taswir wa la tatawahhamuhu al-qulubu bit taswir laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Nah, beliau memulai dengan mukaddimahnya ini. Sebelumnya beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai bentuk mengikuti Al-Quran dan meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam penulisannya, dalam surat menyuratnya. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun bukan beliau sendiri yang menulisnya, tapi beliau mendiktekan para sahabatnya untuk menulisnya dan berkata kepada Ali misalnya ketika menulis perjanjian Hudaybiyah, "Uktub ya Ali Bismillahirrahmanirrahim." Nah, begitu pula suratnya kepada Herakl ma'ruf, kepada Heraklius pembesar Romawi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian setelah itu beliau mengucapkan hamdalah, memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji, segala bentuk kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan alhamdu sudah sering kita terangkan bahwa alhamdu itu beda dengan al-madh, beda dengan as-sana dan beda dengan al-majd. Kalau alhamdu dia adalah al-ikhbaru anil mahmudi bi dzikri sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi ma'al hubbi wa ta'zim. Kata Ibnul Qayyim, alhamdu adalah mengabarkan tentang yang dipuji, tentang zat yang dipuji, disertai dengan menyebutkan sifat-sifat kemuliaannya dan sifat-sifat keagungannya, kebesarannya, disertai dengan pengagungan dan kecintaan, disertai dengan cinta dan pengagungan dalam hati. Jadi kalau alhamdu itu dia adalah pujian disertai dengan apa? Cinta dan pengagungan. Disertai dengan cinta dan pengagungan. Itu alhamdu. Beda dengan al-madah. Al-madah mirip kosakatanya, hamdun madhun. Tapi maknanya dalam bahasa Arab beda. Walaupun dalam bahasa Indonesia terjemahannya tetap pujian. Tapi dalam bahasa Arab maknanya beda. Kalau alhamdu adalah pujian didasari cinta dan pengagungan kepada Allah, sementara madah itu pujian biasa. Pujian yang tidak ada dasar cinta dan pengagungan. Kadang seseorang bisa memuji orang yang dia tidak sukai, ya, atau dia memuji lawannya, dia mengakui lawannya, kadang dia puji lawannya. Tapi ini pujian bentuknya apa? Bukan hamdun, tapi madhun. Pujian bentuk madah. Kalau alhamd disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Tidak mungkin seorang mengagungkan dan mencintai lawannya, musuhnya. Ketika ada yang memuji, mengakui kehebatan lawannya, memujinya, itu bentuknya apa? Madah atau hamd. Madah. Jelas ya? Kemudian ada yang namanya as-sana. As-sana itu adalah pujian yang berulang. Pujian yang sudah berulang itu sana namanya. Kalau majad itu pujian dan pengagungan, pemuliaan yang sudah berulang-ulang banyak kali. Ya, lebih dari 3 kali. Itu apa? Majad namanya. Ya, dalil akan hal ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain." Kata Allah, saya bagi as-shalah, yaitu surah Al-Fatihah, nama lainnya as-shalah. Dan banyak nama surah Al-Fatihah itu banyak sekali. Kadang dinamakan dengan alhamdu. Ini yang terkenal di masyarakat di kampung-kampung. Mereka namakan Al-Fatihah dengan apa? Alhamdu. Iya. Ada juga kadang dinamakan dengan apa? Fatihatul Kitab. Iya.
kadang dinamakan Ummul Kitab, kadang dinamakan As-Sabu al-Mathani, kadang dinamakan dengan Ar-Ruqyah. Banyak namanya dalam ya yang disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku mereka. Ya, dalam tafsir yang menafsirkan surah Al-Fatihah sangat banyak. Jelas ya? Di antara namanya adalah As-Shalah. Surah Al-Fatihah dinamakan dengan As-Shalah. Kenapa dinamakan As-Shalah? Karena dia adalah rukun salat. Ya, rukun salat. Taib. Allah berfirman dalam hadis qudsi, saya bagi surah Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian. Fa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani abdi. Kalau hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ketika dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, maka apa kata Allah? Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah hamd, memujiku, menyanjungku. Didasari cinta dan pengagungan. Paham ya? Kemudian setelah itu wa idza qala al-abdu ar-rahmanir rahim qala Allah athna alayya abdi. Kalau hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim. Ar-Rahman Rahim ini pujian kan? Alhamdulillahirabbil alamin itu pujian. Ar-Rahman Ar-Rahim ini pujian juga. Berarti sudah berulang. Iya. Makanya Allah katakan athna alayya abdi. Allah mensana. Hambaku telah mensanaku. Artinya telah menyanjungku dengan sanjungan yang berulang. Paham ya? Kemudian setelah itu kata Allah, wa idza qala al-abdi maliki yaumiddin qala Allah majjadani abdi. Kalau hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan hambaku telah mentamjidku, yaitu telah mengagungkanku, memujiku berulang-ulang kali. Karena alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin sudah lebih dari 3 kali pengagungannya, pujiannya. Itulah majid, tamjid itu kalau pujiannya sudah banyak sekali. Jadi beda antara madah, hamd, sana dan majid. Jelas ya? Dan alhamd itu kalau disandingkan dengan asyukur punya kesamaan dan punya perbedaan. Umumun wa khususun mutlak. Atau umumun wa khususun min wajah. Jadi ada kesamaannya, ada perbedaannya. Kalau dari segi sebab, alhamd itu dari segi sebab, alhamd lebih umum. Alhamd lebih umum dibandingkan syukur. Karena alhamd itu sebabnya bisa karena nikmat, ada nikmat baru yang diberikan. Akhirnya dia puji Allah. Bisa juga dia puji Allah karena sempurnanya nama-nama dan sifatnya serta perbuatan dan penakdiran Allah. Jadi hamd itu pujian yang kadang didasari karena apa? Karena nikmat. Kadang didasari karena menghayati dan merenungi tentang sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Ketika dia renungi sifat-sifat Allah yang maha sempurna, akhirnya dia memuji Allah. Padahal dia tidak diberikan nikmat baru ini. Kalau kalau asyukur dia adalah apa? Sesuatu yang muncul didasari karena nikmat. Nikmat baru, ada nikmat baru, nikmat besar yang sampai kepadanya. Tidak diragukan setiap detik kita mendapatkan nikmat. Tapi kadang ada nikmat yang baru kita dapatkan, tidak kita dapatkan sebelumnya. Ya. Maka kita apa? Bersyukur dan kesyukuran yang lebih. Karena nikmat tersebut. Berarti syukur itu didasari karena kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah anugerahkan dan karuniakan kepada kita. Cuma satu sebabnya dia.
Alhamdulillah lebih umum kalau dari segi sebab. Tapi kalau dari segi alat syukur lebih umum daripada hamd. Alat untuk bersyukur itu ada berapa? Ada 3 alat untuk bersyukur. Alat untuk bersyukur itu bisa kita bersyukur dengan lisan. Kita mensyukuri Allah dengan lisan kita, dengan memujinya. Nah, mengakui bahwa nikmat yang sampai kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Diakui hal itu. Kedua, kita bisa bersyukur dengan apa? Dengan hati. Iya. Kita meyakini dalam diri kita bahwa nikmat yang sampai kepada kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur dalam hati, keyakinan. Karena sebagian orang ada yang tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Tidak mensyukuri dalam hatinya. Justru dia meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari selain Allah. Iya. Perhatikan Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, kafara ummati atau kafara abdi wa amana abdi bi. Ada sebagian hambaku kafir kepadaku dan ada sebagian hambaku beriman kepadaku. Siapa yang kafir? Yang kafir kata Allah, man qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami telah diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Jadi dia yakini yang menurunkan hujan itu adalah bintang. Iya. Ini bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan hujan. Justru apa? Justru dia kufur nikmat, bahkan dia melakukan kesyirikan. Adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatih, maka inilah yang beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Mereka membalas nikmat Allah dengan kesyukuran dan keimanan. Jelas ya? Bisa juga syukur itu dengan anggota badan. Di mana seorang menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk ketaatan. Untuk ketaatan. Jadi 3 bentuk syukur atau 3 alat untuk bersyukur. Pertama dengan lisan, kedua dengan hati, dan ketiga dengan apa? Dengan anggota badan. Sementara alhamdulillah alatnya cuma apa? Hamd itu alatnya dengan lisan dan tentunya menyambung ke hati. Nah, jadi kalau dari segi alatnya syukur lebih umum, lebih luas. Tapi kalau dari segi sebabnya alhamdulillah lebih umum. Jelas ya? Ini namanya dalam bahasa Arab umumun wa khususun mutlak atau umumun wa khususun min wajah. Punya keumuman dari satu sisi, punya kekhususan di sisi lain. Itu umumun wa khususun min wajah. Di sana ada yang dinamakan umumun wa khususun mutlak. Umum dan khusus secara mutlak. Maksudnya ini lebih umum daripada ini. A lebih umum daripada B. Itu namanya umum wa khusus mutlak. Tidak timbal balik. Kalau tadi kan timbal balik, ada sisi keumumannya, ada sisi kekhususannya. Kalau umum wa khusus mutlak, misalnya kata insan lebih umum daripada kata rajul. Itu umum wa khusus mutlak. Kata insan lebih umum daripada kata rajul karena insan itu mencakup perempuan, laki-laki, perempuan semuanya. Sementara rajul hanya mencakup laki-laki. Apakah bisa kita balik bahwa rajul kadang lebih umum dibandingkan insan? Tidak bisa. Nah, itu namanya umum wa khusus mutlak. Taib, alhamdulillah.
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alnya di sini alif lam istighraqiyah. Mencakup seluruh jenisnya. Seluruh jenis pujian, seluruh jenis kesempurnaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdu dengan alif lam itu khusus untuk Allah. Tidak boleh digunakan alhamdulillah Zaid, tidak boleh. Alhamdulillah Muhammad, alhamdulillah, tidak boleh untuk manusia. Kalau ada alif lamnya. Kenapa? Karena alif lam itu menunjukkan kesempurnaan. Segala bentuk kesempurnaan hanya untuk Allah. Kalau makhluk tidak cocok. Makhluk lebih banyak kekurangannya daripada kesempurnaannya. Bahkan tidak ada sempurnanya. Iya. Jelas ya? Segala kesempurnaan, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, al-mahmudi bi kulli lisan, yang dipuji dengan seluruh bahasa. Allah itu dipuji dengan seluruh bahasa. Tidak ada satupun bahasa di dunia ini kecuali pasti pernah digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai binatang sekalipun, tumbuhan sekalipun, bahkan benda mati sekalipun, semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu." Tidak ada satupun, kata Allah, tidak ada satupun, umum, tidak ada satupun, berarti mencakup makhluk hidup maupun benda mati. Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali pasti memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dan memujinya. Akan tetapi kalian tidak mengetahui bahasa mereka, memahami bahasa mereka, cara mereka bertasbih. Jelas ya? Jadi Allah mahmud bikulli lisan. Allah itu dipuji dengan seluruh bahasa. Sampai bahasanya orang kafir. Seandainya ada di belahan dunia sana yang semua satu suku dengan bahasanya, semuanya orang kafir, apakah mereka memuji Allah? Jawabannya tetap memuji Allah. Tetap memuji Allah. Kalaupun mereka tidak mensucikan Allah secara syar'i, tapi mau tidak mau mereka tetap memuji Allah secara kauni. Ya kan? Pasti mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Ya. Dan kita tahu orang kafir banyak mereka musyrik. Musyrik itu apa artinya musyrik? Dia beribadah kepada Allah, beribadah kepada selainnya. Berarti dia puji Allah atau tidak? Dia puji Allah, cuman dia apa? Dia persekutukan Allah. Paham ya? Jadi semua bahasa itu dipakai untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Mahmud bi kulli lisan. Al-ma'budi fi kulli zaman. Yang mana Allah itu diibadahi di setiap waktu. Allah diibadahi di setiap waktu. Setiap waktu Allah diibadahi oleh makhluknya. Nah, semenjak Allah ciptakan makhluk sampai seterusnya Allah senantiasa diibadahi. Huwallazi la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah, kata Allah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lahul hamdu, untuknya lah segala pujian, segala kesempurnaan, segala bentuk ibadah. Fil ula wal akhirah, di awal dan di akhir. Maksudnya apa? Setiap waktu, di awal dan di akhir. Bahkan Allah itu diibadahi fi kulli makan, setiap tempat, di langit maupun di bumi, semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah disembah di langit dan Allah disembah di bumi. Allah berfirman, "Huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah." Kata Allah, dialah Allah
yang mana dia disembah di langit dan di bumi. Dia disembah, dia di langit dia disembah dan di bumi dia disembah. Dan ayat ini huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah kadang disalahpahami oleh sebagian orang-orang yang berpemahaman sufi. Hululiyah ittihadiyah mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Katanya dalil mereka, salah satu dalil mereka, huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Allah itu ilah di langit dan ilah di bumi, berarti di mana-mana dia. Ini pendalilan yang batil. Pendalilan yang batil. Karena mana ilah di ayat ini adalah ma'bud. Maknanya Allah fis samai ma'budun. Allah itu di langit dia diibadahi, wa fil ardi ma'bud, diibadahi. Jadi dia disembah di langit dan disembah di bumi. Bukan artinya Allah di langit dan di bumi. Allah di mana-mana. Jelas ya? Kemudian kata beliau, alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Allah itu tidak ada satu tempat pun yang tersembunyi dari ilmunya. Tidak ada satu tempat pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi baginya di langit maupun di bumi. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Tidak ada satu tempat pun yang luput dari pengawasan, penglihatan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita bersembunyi, ketika bermaksiat, Allah melihat, Allah menyaksikan, tidak ada yang luput. Artinya kalau Allah ketahui, berarti pasti Allah balas. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi. Allah mengetahui, Allah melihatnya. Dan kalau Allah mengetahuinya, maka pasti apa? Pasti akan Allah balas. Tidak mungkin Allah biarkan hambanya bermaksiat tanpa ada balasan yang setimpal untuknya. Begitu pula sebaliknya, ini ayat menjadi kabar gembira bagi orang-orang yang taat. Kenapa? Karena Allah janjikan, Allah mengawasinya, melihatnya. Sekecil apapun ketaatannya, ketika di keramaian maupun ketika tidak dilihat orang, jangan khawatir, Allah melihatmu. Artinya Allah pasti apa? Akan memberikan ganjaran pahala untuknya. Berkali-kali lipat. Minimal 10 kali lipat. Jelas ya? Tayyib. Wala yashghaluhu sya'nun an sya'an. Allah itu tidak ada satupun perkara yang menyibukkannya dari perkara yang lain. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk, kalau sudah fokus pada suatu pekerjaan, tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Ya minimal 2 lah. Sambil menyelam minum air. Minimal 2. Tapi tidak bisa lebih dari itu. Ya kan? Allah mengatur dalam satu waktu berapa miliar makhluk? Dalam satu waktu. Sekarang kita lagi belajar. Diatur oleh Allah. Diberi rezeki, diberi hidayah. Di belahan bumi lain ada yang dikasih itu. Sekarang ada di jalan sana lagi, mungkin dapat musibah, mungkin dapat rezeki, mungkin dalam satu waktu. Allah atur semuanya. Tidak ada satupun yang menyibukkannya dari perkara lain. Jadi Allah bisa mengatur ini dan itu sana dalam satu waktu. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Allah itu dimintai oleh penduduk langit dan bumi. Setiap hari Allah itu berada dalam urusan, mengurusi makhluknya. Bersamaan dengan itu Allah tidak pernah letih dan Allah tidak pernah tersibukkan gara-gara mengurusi banyaknya makhluknya. La yashghaluhu sya'nun an sya'an. Tidak ada satu perkara pun yang menyibukkannya dari perkara yang lain.
Jadi jangan pikir bahwa Allah kalau lagi sibuk mengurusi Indonesia, dia tinggalkan negara lain. Jelas ya? Jalla anil ashbahi wal andad. Allah itu agung, terlalu agung untuk dibuatkan tandingan dan yang serupa dengannya. Terlalu agung Allah untuk dibuatkan tandingan. Tidak mungkin ada yang sepadan dengannya. Tidak mungkin ada yang semisal dan serupa dengannya. Allah itu terlalu agung untuk diserupakan dan dibuatkan tandingan. Nah, Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, wala tadribu lillahil amthal. Jangan kalian membuatkan perumpamaan hal-hal yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menetapkan ada yang semisal dengan Allah. Wala taj'alu lillahi andada. Dan jangan kalian membuatkan tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kalian mengetahui ada yang semisal dengan Allah? Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Nah, wa tanazzaha anis sahibati wal aulad. Allah itu disucikan dari anak dan istri. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Iya. Allah tidak menjadi anak dan tidak jadi orang tua. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani ay yattakhidha walada. Mereka mengklaim bahwa Ar-Rahman punya anak. Isa putra Allah, Uzair putra Allah. Kaum musyrikin berkata, malaikat putri-putri Allah. Mengklaim Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani attakhidha walada. Padahal kata Allah, tidak pantas Ar-Rahman memiliki anak. Allah itu maha sempurna, tidak pantas memiliki anak. Anak itu dibutuhkan orang tua untuk apa? Untuk menemaninya, minimal dia berbakti kepada orang tuanya, menemani masa tua orang tuanya, melayani orang tuanya di masa tuanya. Iya. Dan melanjutkan keturunannya. Butuh dia. Kalau manusia butuh istri sebagai pendamping hidupnya. Kalau Allah tidak butuh apapun. Allah sempurna, tidak butuh hal tersebut. Untuk apa diambil anak kalau semua yang ada di alam semesta ini miliknya? Kira-kira untuk apa? Tidak pantas. Miliknya semua. Jelas ya? Tanazzaha anis sahibati wal aulad. Dia disucikan dari istri dan anak. Allah berfirman, anna yakunu lahu walad wa lam yakul lahu sahibah. Bagaimana bisa dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Yang namanya anak itu lahir dari istri. Bagaimana bisa dia punya anak padahal tidak punya istri? Allah ingkari dua-duanya. Allah tidak punya anak dan tidak punya istri. Allah disucikan dari hal tersebut. Allah Maha Esa pada zatnya. Zat Allah tidak pernah apa? Tidak pernah membela diri atau berketurunan, tidak pernah. Allah Esa dalam nama-nama dan sifatnya. Allah Esa dalam uluhiyahnya. Nah, wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad, dan Allah itu hukumnya
berlaku untuk seluruh makhluk. Hukum Allah berlaku pada seluruh makhluk. Dan hukum itu ada dua, hukum kauniyah dan syar'iyah. Yang berlaku pada seluruh makhluk adalah hukum apa? Kauniyah atau syar'iyah? Kauniyah. Hukum kauniyah itu semuanya pasti berlaku pada seluruh makhluk, tidak ada yang bisa menolaknya. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau tidak rela, ridha atau tidak ridha, mau atau tidak mau, semuanya tunduk di bawah aturan hukum Allah. Ketika Allah turunkan musibah kepadanya, dia tidak bisa tolak. Ketika Allah beri ujian kepadanya, dia tidak bisa tolak. Mau atau tidak mau, dia harus terima. Ini namanya hukum apa? Kauniyah. Kalau hukum syar'i, ini hukum-hukum syar'i. Ini halal, itu haram, ini hukum syar'i. Ini tidak semua orang lakukan. Tidak semua orang tunduk. Buktinya ada orang kafir yang tidak mau tunduk di bawah hukum syar'i. Tapi kalau hukum kauni semuanya tunduk. Orang kafir pun tunduk. Mau tidak mau dia harus terima. Jelas ya? Jadi yang dimaksud di sini hukum kauni. Wa nafadha hukmu fi jami'il ibad. Hukum Allah berlaku pada seluruh hamba-hambanya. Nah, ala lahul hukum wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah hanya milik Allah hukum itu. Dan dia sangat cepat hisabnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha huwal hakam." Sesungguhnya Allah dialah sang pemberi hukum. Semua hambanya tunduk di bawah hukumnya. La tumathiluhul uqulu bitafkir. Allah itu tidak bisa akal mempermisalkannya dengan memikirkannya. Jadi akal manusia tidak akan pernah bisa memikirkan tentang Allah. Memikirkan tentang Allah maksudnya bagaimana zat Allah, bagaimana tangannya, bagaimana wajahnya, bagaimana matanya, bagaimana ininya. Tidak bisa dipikirkan. Karena akal manusia tidak akan sampai di sana. Dimaklumi akal manusia itu bagian dari apa? Bagian dari anggota tubuhnya. Ya kan? Akal manusia bagian dari anggota tubuhnya. Otak, hatinya itu bagian dari anggota tubuhnya. Dan seluruh anggota tubuh itu punya batasan. Sebagaimana mata punya batasan memandang jauhnya sekian kilometer saja, telinga punya batasan dalam mendengar, dia hanya bisa mendengar sekian meter saja, maka demikian pula otak hanya bisa memikirkan hal-hal yang terbatas, tidak bisa melampaui itu. Karena itu kalau ada perkara gaib, akal manusia kadang tidak sampai. Celakanya orang-orang filsafat, orang-orang yang menuhankan akal, mereka kadang menentang Al-Quran dan Sunnah karena kata mereka tidak masuk akal. Padahal akalnya terbatas. Tidak akan sampai, tidak akan menggapai hal-hal yang gaib itu. Wajar kalau tidak masuk akal. Memang tidak sampai. Bukan tidak masuk, tapi tidak sampai. Jelas ya? Karena itu kalau diberitakan, kalau betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau dia akui Allah, pasti ucapannya benar atau tidak? Pasti benar ucapan Allah, firman Allah. Tidak mungkin salah. Kalau ada orang datang mengaku muslim, dia tentang itu Al-Quran, karena tidak masuk akal katanya, berarti hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah. Kalau dia akui Allah Tuhannya, masa dia dustakan Tuhannya? Dia katakan Tuhannya bohong. Kan tidak mungkin. Begitu pula ketika diakui Rasul Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau namanya utusan, dia sampaikan ucapannya yang mengutusnya, kan begitu. Dia hanya penyampai. Berarti apa yang dia sampaikan pasti benar? Pasti benar karena dari Allah. Dia hanya melanjutkan apa yang dari Allah. Karena itu kalau orang yang beriman kepada Rasul, dia mengatakan betul-betul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak mungkin dia pertentangan hadis Nabi dengan akalnya. Pasti dia lebih dahulukan hadis Nabi.
Bukan berarti akal dan hadis itu bertentangan sebenarnya. Cuma itu di benak dia saja, menurut dia saja. Iya, sebab hadis yang sahih atau dalil yang sahih itu tidak pernah bertentangan dengan akal yang sehat. Tidak pernah bertentangan. Cuma akal dia saja yang sudah kotor. Kalau betul-betul akalnya sehat, sekarang banyak orang mengaku akal sehat. Padahal akal sehat yang tidak sehat. Iya. Kalau akal sehat, betul-betul akal sehat, tidak akan mungkin bertentangan dengan syariat. Kalaupun ada yang sekilas dia baca hadis atau dia baca Al-Quran, kayak bertentangan ini, maka pasti dia tuduh apa? Kayaknya akal saya yang belum sampai. Ini orang yang waras, karena dia tahu akalnya apa? Terbatas. Al-Quran dan Sunnah dari Allah pasti benar. Oh pasti. Saya tuduh akal saya sendiri kayaknya yang masih. Saya perlu belajar lagi. Itu orang waras itu. Ketika ada hal yang secara sekilas ini bertentangan, yakinilah bahwa sebenarnya tidak bertentangan, cuma antum yang belum paham bagaimana cara mengkompromikannya. Kadang sebagian ayat sekilas bertentangan dengan ayat yang lain. Sebagian hadis bertentangan dengan sebagian hadis yang lain. Hadis dan ayat sekilas bertentangan. Tapi kalau antum belajar lagi, antum bisa kompromikan, ternyata tidak bertentangan. Selama ini saya saja yang kurang belajar. Akal saya belum sampai di situ. Tingkatan saya belum sampai di situ. Nah, begitu pula ketika bertentangan dalam permasalahan takdir kadang, banyak orang bingung dalam pembahasan takdir. Jalan yang paling selamat dari was-was adalah seperti tadi. Antum tuduh diri antum yang belum paham. Sebab tidak mungkin, kadang orang terlalu banyak memikirkan takdir. Kan Allah yang menakdirkan kita untuk bermaksiat. Terus kenapa Allah hukum? Ini pemahaman siapa? Jabriyah. Bukankah Allah yang menakdirkan kita untuk bermaksiat? Tapi bersamaan dengan itu Allah menghukum orang yang bermaksiat. Berarti Allah itu zalim. Ini tidak paham pembahasan takdir. Suruh belajar lagi. Memang otaknya belum sampai. Dia tidak tahu bahwa takdir itu apa takdir? Takdir itu Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan sebelum Allah ciptakan makhluk semua. Sebelum Allah ciptakan antum semua, Allah sudah tahu apa yang terjadi. Apa yang dilakukan ini yang dia lakukan dari lahir sampai meninggal ini. Dilakukan fulan dari lahir sampai meninggal ini. Dan seterusnya, semua makhluknya seperti itu. Kemudian dia catat. Allah catat di Lauhul Mahfuz. Allah perintahkan kolam untuk mencatatnya. Jadi yang tercatat di Lauhul Mahfuz itu adalah perbuatan hamba sendiri. Perbuatan hamba sendiri. Allah ketika menciptakan hamba, perhatikan, Allah ciptakan tubuhnya dibekali dengan apa? Kudrat dan iradah, kemampuan dan keinginan. Setelah itu Allah bebaskan untuk beramal. Allah sudah izinkan, silakan beramal. Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil-zalimina nar. Ahata bihim suradikuha." Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kafir silakan kafir. Tapi ingat, ada konsekuensinya. Kalau beriman akan sampai ke surga, dibalas dengan surga. Kalau kafir akan dibalas dengan neraka. Ahata bihim suradikuha, yang gejolaknya itu mengelilingi mereka. Iya. Jadi ketika Allah ciptakan makhluk, Allah ciptakan badannya dibekali dengan kemampuan dan apa? Keinginan. Kan perbuatan hamba itu terwujud dengan apa? Terwujud dengan 3 ini. Ada badannya, alatnya. Ada kemampuannya, ada keinginannya. Kalau salah satu saja tidak ada, tidak bisa terwujud itu perbuatan hamba. Kalau dia punya kemampuan tapi tidak punya keinginan, bisa terwujud atau tidak? Tidak bisa. Kalau dia punya keinginan tapi tidak mampu,
Bisa terwujud? Tidak bisa juga. Jadi harus ada dua ini, kudrat dan iradah, baru bisa berjalan. Taib. Jadi semua yang akan dilakukan hamba itu semuanya bersumber dari kudrat dan iradah ini yang Allah sudah bekali. Silakan dia memilih sendiri. Makanya ada namanya ikhtiar, pilihan hamba. Karena apa yang terjadi pada makhluk di dunia ini itu ada dua bentuknya. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dia hindari, terpaksa dia. Yang seperti ini tidak ada balasannya, tidak dihukum. Tidak diberi pahala, tidak diberi hukuman juga. Apa itu? Seperti detakan jantungnya. Ya kan? Ini gerakan badannya tapi bukan dia yang atur, terpaksa dia. Apalagi aliran darahnya, kedipan matanya yang tidak disengaja. Ya kan? Kalau kedipan mata yang disengaja itu pilihan dia, tapi ada kan kedipan mata tidak disengaja. Dia berkedip terus, otomatis sepersekian detik. Itu tidak diberi pahala, tidak apa? Dihukum. Begitu pula ketika ditimpa musibah, itu terpaksa. Ketika dia lahir di negara mana misalnya, itu bukan pilihan dia. Dia lahir dari keluarga kaya atau keluarga miskin, itu bukan pilihan dia. Itu murni dari Allah semua. Karena itu tidak dimintai pertanggungjawaban yang semisal itu. Yang kedua, ada perbuatan-perbuatan makhluk yang dia lakukan karena keinginan dia. Keinginan dia. Dia pergi sholat. Dia pergi maksiat. Keinginan dia ini. Di situ dia terpaksa atau tidak? Terpaksa atau tidak? Sama dengan detakan jantungnya atau tidak? Tidak, detakan jantung tidak ada pilihan darinya. Kalau dia pergi maksiat, dia pergi sholat, dia pergi minum khamar, dia pergi, itu pilihan dia. Yang diganjar pahala dan diberi hukuman itu adalah perbuatan makhluk yang apa? Yang ada pilihan dia. Orang-orang Jabriyah menyamakan antara detakan jantung dan pergi maksiat. Kata mereka, pergi maksiat itu sebenarnya terpaksa. Itu sudah takdir Allah katanya. Takdir Allah, memang takdir Allah. Apapun yang kamu lakukan takdir Allah. Bukankah kamu ketika di detik yang sama, ini antara di persimpangan jalan ini, dua pilihan. Ada teman aja pergi berzina, ada teman pergi talim. Antum pilih mana? Apapun yang antum pilih itu takdir sudah. Kalau antum pilih maksiat, itu sudah takdir. Tapi itu kan pilihan kamu. Ada konsekuensinya. Allah sudah tunjuki dua jalan. Wahadainahum najdain. Ya kan? Kami tunjuki kalian dua jalan. Silakan pilih. Mau jalan yang sukar atau jalan yang mudah. Jalan yang sukar sulit tapi akan mengantarkan kepada surga dan negeri keabadian. Jalan yang mudah sesuai dengan syahwat, ini enak. Tapi ingat, ini mengantarkan kepada neraka. Ada konsekuensinya. Karena itu Nabi bersabda, wa huffatil jannatu bil makari, wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu dia apa? Ditari dengan hal-hal yang tidak disukai. Benci, belajar berat, menuntut ilmu itu berat, pergi sholat berat, ini dan itu berat. Demikianlah surga. Ditari dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Sementara neraka ditari dengan hal-hal yang syahwat, sesuai dengan hawa nafsu. Taib. Kembali ke tadi, pembahasan takdir. Iya. Ketika Allah menakdirkan maksiat, hamba bermaksiat, kemudian Allah menghukumnya, apakah Allah zalim? Jawabannya tidak zalim. Allah sudah bekali antum pilihan. Antum sendiri yang memilih jalan antum. Ketika hamba diberi pilihan, disitulah letak pertanggungjawaban hamba. Harus dia pertanggungjawaban karena Allah bekali dia pilihan dan kemampuan. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak bisa memilih, dia sudah ditakdirkan taat terus. Kalau hamba
manusia diberi pilihan. Manusia sendiri yang memilih. Pilih A atau pilih B. Hanya Allah ingatkan, kalau A sana tembus surga, B tembus neraka. Nah, hamba sendiri yang dongok pilih ini. Kalau dia pilih surga, pilih jalan ketaatan, alhamdulillah. Falyahmadillah. Jelas ya? Taib. Wala tatawahhamuhul qulubu bitaswir. Dan hati-hati manusia itu tidak bisa membayangkan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Penggambaran-penggambaran. Hati manusia tidak bisa bayangkan. Dia bayangkan, oh wajah Allah begini, modelnya begini. Tidak bisa. Secanggih-canggihnya dia menghayal. Dulu ada namanya apa? Hayalan tingkat tinggi. Ya. Secanggih-canggihnya dia menghayal, dia tidak bisa menghayalkan bagaimana sifat Allah dengan tepat. Oh, dia bayangkan dalam pikirannya. Oh, tangan Allah itu besar, besarnya begini. Ya. Itu tidak akan pernah benar. Tidak akan pernah benar. Kenapa tidak pernah benar? Karena hakikat sesuatu itu bisa diketahui dengan 3. 1, pernah lihat langsung. 2, pernah lihat yang semisal. 3, diberitakan oleh orang yang terpercaya bahwa bentuknya begini dan begitu. Jawabannya, pertanyaannya, apakah ada yang pernah lihat langsung Allah? Jawabannya tidak ada. Apa pernah yang melihat yang semisalnya? Jawaban tidak ada. Yang semisalnya saja tidak ada. Bagaimana melihat semisalnya? 3, apa pernah ada yang memberitakan bahwa model tangannya Allah begini begitu? Tidak ada. Tidak ada seorang Rasul pun, seorang yang terpercaya pun yang memberitakan bahwa model wajahnya Allah, model tangannya Allah begini. Tidak ada. Berarti kalau begitu tidak bisa Allah itu apa? Dibagaimanakan bentuk zatnya, bentuk wajahnya, bentuk ininya dan itu. Tidak bisa. Dan sekadar memikirkannya di otak, di benak, itu sudah haram. Bahkan kata para ulama kafir, sepakat para ulama. Membagaimanakan sifat Allah dalam pikiran itu tidak boleh haram. Dan ini terjadi pada sebagian orang jahil. Dia bayangkan wajah Allah katanya ketika sholat. Ini katanya derajat ihsan ini. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Akhirnya dia bayangkan wajah Allah dalam apa? Sholatnya. Itu batil, tidak akan bisa dia bayangkan. Itu sudah haram, bahkan itu bentuk kekufuran. Dia harus bertobat. Jelas ya? Nah, bukan artinya beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya itu antum bayangkan wajah Allah seakan-akan melihatnya. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya adalah apa? Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat yakin. Yakin betul terhadap Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengimaninya. Nah, dan betul-betul takut kepada Allah seakan-akan Allah itu di hadapan antum. Ketika antum lihat ada orang tua misalnya di depan antum, antum tidak berani melakukan apa-apa. Seakan-akan seperti itu ketika beribadah. Ketika antum ingin melakukan maksiat, ingat Allah mengawasi saya. Itu seakan-akan melihatnya. Atau meyakini bahwa Allah mengawasinya. Baik, jelas ya? Jadi akal manusia, hati manusia tidak bisa memikirkan bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah sudah berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Mata-mata makhluk tidak melihat Allah. Jadi bagaimana bisa membayangkan kalau tidak pernah melihat? Jelas ya? Begitu pula Allah berfirman, la yuhituna bihi ilma. Ilmu manusia itu, ilmu makhluk tidak bisa melingkupi Allah, tidak bisa meliputi Allah. Jadi tidak mungkin bisa membagaimanakan Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan ayat ini. Ayat ini
Fokus. Ayat ini sangat agung. Banyak kaidah dalam pembahasan asma wa sifat diambil dari ayat ini. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Kita sucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan terhadap makhluk. Tapi bersamaan dengan itu kita tetapkan bahwa Allah punya sifat mendengar dan punya sifat melihat. Sekarang saya tanya, sifat mendengar dan melihat ada pada makhluk atau tidak? Ada, hampir semua makhluk punya sifat mendengar dan melihat. Mungkin Anda bertanya, tadi kan Allah di awal ayat laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Di akhir ayat Allah punya pendengaran penglihatan, padahal pendengaran penglihatan ada pada makhluk. Berarti Allah serupa dengan makhluk, begitu? Ayatnya bertentangan atau tidak? Tidak bertentangan. Maksudnya di situ Allah mendengar dan melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah beda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Buktinya apa? Buktinya Allah katakan di awal tidak ada yang serupa dengannya. Berarti pendengaran dan penglihatan Allah tidak serupa dengan makhluk. Dan ini nyata, antum bisa sadari dan bisa rasakan. Iya, pendengaran hamba itu terbatas. Pendengaran Allah itu apa? Tembus, tidak bisa dihalangi oleh penghalang. Perhatikan hadis tentang turunnya surah Al-Mujadilah. Seorang wanita mengadu karena suaminya menziharnya. Mengatakan engkau seperti punggung ibuku. Dia mengadu kepada Nabi. Turun ayat. Surah Al-Mujadilah di awal-awal. Kata Aisyah, ketika wanita itu datang ke Nabi, saya ada di kamar dekat. Tapi bersamaan dengan itu, saya tidak dengar semua ucapannya si wanita itu. Tapi Allah berada di atas langit ketujuh, kata Aisyah. Bersamaan dengan itu Allah mendengar semuanya, bahkan Allah beri jawaban atas aduannya itu. Dengar semua. Allah bisa mendengar yang jauh seperti mendengar yang dekat, tidak ada bedanya. Berarti sama atau beda pendengarannya? Beda pendengarannya. Penglihatannya juga begitu. Beda. Sama-sama melihat, sama-sama mendengar, tapi berbeda. Kaidahnya tidak semua yang sama namanya, sama hakikatnya. Jangan mentang-mentang mendengar melihat. Mendengar melihat berarti langsung sama. Tidak semua. Pendengaran antum sama burung hantu sama atau tidak? Tidak sama. Pendengaran burung hantu luar biasa. Penglihatan antum sama burung hantu sama atau tidak? Tidak sama. Burung hantu jelek penglihatannya. Telinganya yang bagus, matanya tidak bagus. Ini antara makhluk dan makhluk. Begitu pula misalnya Allah punya wajah, makhluk punya wajah. Apakah langsung sama? Tidak, betul sama lafadznya, sama namanya, tapi belum tentu sama hakikatnya. Sebelum disebutkan pemiliknya, wajah sama. Tapi kalau sudah disebut pemiliknya pasti beda. Makhluk dan makhluk saja sama. Apa? Beda. Ini wajah. Ketika saya sebut ini wajah monyet, ini wajah kepiting, langsung beda itu. Langsung terbayangkan, beda. Jelas ya? Ini mata. Sama-sama mata, sama namanya mata. Tapi kalau saya sebut pemiliknya langsung beda. Oh ini mata manusia. Oh ini mata itu ya, tuang krep itu yang keluar mata. Langsung beda. Ini mobil. Sama-sama mobil. Tapi kalau saya sebut pemiliknya langsung beda. Ini mobil presiden, mobil raja. Ini mobil tukang sampah, langsung beda. Ini jas, sama-sama jas. Ini jas jenderal, ini jas tukang sapu. Langsung beda itu, langsung jauh perbedaannya. Padahal namanya sama. Jadi tidak semua yang sama namanya sama hakikatnya. Kata Ibnu Utsaimin, contoh kecilnya saja. Buku-buku, kitab-kitab. Ini kitab anak kuliah, ini kitab anak kecil, TK. Sama atau tidak? Yang terbayang, sama kitabnya atau tidak?
Langsung beda. Oh, kita punya anak kuliah pasti pembahasannya ini anak TK ini yang banyak gambarnya. Ya kan? Sama-sama kitab matematika. Matematikanya anak SMA sama anak TK beda. Ini sudah pembahasan linear ini dan itu, dia baru 1, 2, 3. Langsung berbeda. Intinya tidak semua sama namanya, sama apa? Hakikatnya. Jangankan antara Allah dan makhluk, antara makhluk dan makhluk saja sama namanya tapi beda hakikatnya. Kaki gajah, kaki semut, langsung beda. Itu yang dipahami dulu. Akar penyimpangan orang-orang yang mempermisalkan Allah dengan makhluk dan orang-orang yang mentakwil sifat Allah, Mu'awwilah, apa akar penyimpangannya? Termasuk orang-orang Asy'ariyah, apa akar penyimpangannya? Begini dia pikir ketika disebut wajah. Wajah kan makhluk. Masa Allah punya wajah? Berarti Allah mirip dengan makhluk. Itu langsung yang terbetik di kepalanya. Akhirnya dia bilang apa? Harus kita takwil ini wajah ini. Harus kita takwil. Kita bilang wajah itu zat. Begitu. Kudrok, tangan. Masa Allah punya tangan? Kan tangan itu manusia yang punya tangan. Berarti Allah mirip dengan manusia. Tidak mungkin. Harus kita takwil ini tangan Allah ini. Pasti bukan tangan maksudnya. Itu tangan pasti bermakna kudro, kemampuan. Muncul seperti itu. Jadi takwil itu muncul karena apa? Dia bayangkan dulu sama. Itu kedunguan. Selalu kalau disebut sifat Allah terbayang sifat dirinya. Itu yang jadi masalah. Padahal pasti beda. Bagaimana caranya mau sama sifat Allah dan sifat makhluk? Sifat Allah sesuai dengan keagungan kesempurnaannya. Sifat makhluk sesuai dengan kekurangannya. Tidak akan mungkin sama. Walaupun sama namanya. Jelas ya? Ya. Taib laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Begitu pula mumatsilah ketika menyamakan Allah dengan makhluk. Itu begitu dia. Ketika disebut wajah Allah langsung terbayang wajahnya, makanya dia samakan. Ketika disebut tangan Allah, dia bayangkan tangannya, makanya dia samakan. Padahal seperti yang saya jelaskan tadi, sama namanya kalau sudah disebutkan pemiliknya itu langsung beda. Langsung beda. Iya, wajah antum sama wajah monyet, langsung beda. Kalau bilang sama, tidak ada yang terima kayaknya. Apalagi bilang wajah Allah sama dia makhluk, lebih kurang ajar lagi. Kalau antum saja jadi samakan wajah antum dan sama wajah monyet, marah atau tidak? Marah. Apalagi Allah. Allah ini bukan makhluk saja, sedongo-dongonya makhluk, tidak mau disamakan dengan monyet. Iya. Taib. Sudah dulu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.